Belakangan ini saya menyaksikan berbagai video yang menuduh saya murtad, menghina Islam, menodai Islam, ingin menghancurkan Islam. Itu adalah fitnah yang keji. Saya adalah seorang muslim yang tak punya niat sedikit pun untuk meninggalkan agama saya. Tidak mungkin terbersit dalam pikiran saya untuk menjauhkan umat Islam dari Al-Quran, dari ajaran Islam. Saya merasa saya adalah muslim yang taat, atau paling tidak cukup taat. Saya sholat 5 kali, walau mungkin saya cukup rileks menjalankannya. Saya lazim melakukan penggabungan sholat. Dalam Islam itu namanya jamak. Jadi saya bisa menggabungkan sholat duhur dengan asar, atau sholat maghrib dengan isya. Ini adalah hal yang sangat lazim dalam Islam. Saya tidak merasa harus ada alasan kuat untuk melakukan jamak. Dari apa yang saya tahu, dalam Al-Quran sendiri tidak ada perintah sholat 5 waktu. Al-Quran hanya menyebut ada sholat di waktu-waktu tertentu, dan jumlahnya menurut perhitungan saya bukanlah 5. Karena itu dalam dunia Islam ada banyak umat Islam yang memang menjalankan sholat 3 kali sehari. Tapi untuk kali ini saya tidak ingin terlalu jauh membahasnya. Kalau Anda tertarik untuk mendiskusikannya, saya sangat bersedia untuk menyampaikan argumen saya tentang sholat ini di video yang lain. Jadi Pak Armando ini merasanya itu pintar sekali, paham sekali dengan logika, siap untuk mendiskusikan. Kalau dia itu dalam Al-Quran gak ada sholat 5 waktu, hitungannya bukan 5 waktu. Tapi begini, mari kita tes logika dasar saja. Ketika kalau kita lihat videonya itu ketika bicara dia sholat duhur di waktu asar atau sholat maghrib di waktu isya, itu disebutnya jamak. Lalu dia tayangkan satu artikel di internet bahasa Indonesia tentang penjelasan jamak sholat. Lalu dia bawakan ayat bahwasanya dalam Al-Quran itu tidak ada 5 waktu. Dia bawakan slide Al-Quran terjemahan, lalu ngajak diskusi. Begini Pak Armando, kalau Anda sudah menyebut jamak, itu namanya mengumpulkan 2 sholat di satu waktu, di mana aslinya itu 2 waktu Pak Armando. Itu logika dasar. Jadi sholat itu dinisbatkan kepada waktunya. Sholat asar dinisbatkan kepada asar, waktu asar. Sholat duhur dinisbatkan kepada sholat duhur, waktu duhur. Sholat subuh, waktu subuh. Sholat isya, waktu isya. Sholat maghrib, waktu maghrib. Ketika ada jamak, ada 2 sholat dilakukan di satu waktu. Mestinya waktunya tetap 5 Pak Armando, cuma dikumpulkan. Jadi kalau 3 ngumpulin 2 kali, itu berarti 2 kali sholat di satu waktu, di mana aslinya 2 waktu. Berarti kan tahu kalau ada 5 waktu pada dasarnya. Kalau misalnya ngerasa sholat duhur di asar itu memang waktunya itu cuma 1, bukan jamak namanya Pak Armando, bukan jamak. Makanya belajar fikih lah. Ya, belajar fikih dulu sehingga ngomong jamak itu ngerti apa sih jamak itu. Jamak itu Pak Armando ada orang begini ya. Jamak itu mengumpulkan Pak Armando. Tahu nggak siapa mengumpulkan? Mengumpulkan itu Pak Armando 2 hal. Kenapa disebut dikumpulkan? Karena satunya ditempatkan di tempat satunya. Jadi ini ada kotak Pak Armando ya, isinya ayam. Ada kotak lagi sebelah isinya kambing. Lalu ayam ditaruh di tempatnya kambing. Itu namanya mengumpulkan ayam dan kambing di satu tempat. Aslinya ada 2 tempat. Begitu Pak Armando, itu namanya mengumpulkan. Tempatnya ayam, tempatnya kambing, lalu ayam ditaruh di kambing. Namanya mengumpulkan ayam dan kambing. Sholat duhur ada waktunya, sholat asar ada waktunya. Duhur disolati di waktu asar, namanya mengumpulkan duhur dan asar. Itu Pak Armando. Kalau misalnya itu waktu asar itu adalah sholat waktunya untuk duhur dan asar, bukan mengumpulkan, berarti memang cuma ada 3 waktu. 1 waktu untuk sholat duhur dan asar, 1 waktu untuk sholat maghrib dan isya, 1 waktu untuk sholat subuh. Itu namanya bukan mengumpulkan, bukan jamak itu Pak Armando. Kenapa? Karena muncul istilah jamak itu ketika yang awalnya masing-masing ada yang dikumpulkan. Tahu jamak enggak sih? Jamak itu mengumpulkan. Gimana Anda pakai teori ulama tentang jamak, tapi Anda tolak bahwa jamak itu berasal dari 2 waktu? Karena logikanya waktunya cuma 3. Kalau waktunya 3 bukan jamak. Kalau bukan Pak Armando sudah saya bilang goblok.
Tapi karena ini kan public figure kan, kita kan nggak boleh ngomong kasar sama public figure katanya. Lagian kalau mau nantang-nantang diskusi itu bisa baca kitab Arab Pak Armando. Kalau modal terjemahan jangan. Udah banyak contohnya. Udah modal bisa baca Latin, belagu, mau debat agama, udah banyak contohnya. Jadi lelucon. Jadi jangan ke situ, jangan. Nggak usah berdebat dalam Al-Quran waktunya 5 atau 3. Nggak usah, lelucon Pak Armando, lelucon. Konstruksi dasarnya aja nggak paham. Apa sih yang disebut dengan jamak? Coba baca artikelnya itu, cuma dibaca judulnya sih. Jadi nggak sinkron kalau kita yakin waktu sholat cuma 3. Lalu kita sebut, makanya saya sholat duhur di waktu asar dengan dijamak. Loh, sholat asar itu waktu asar kan karena ada sholat asar. Waktu duhur ada sholat duhur. Waktu maghrib ada sholat maghrib. Waktu isya ada sholat isya. Itu di hadis Pak Armando, malaikat Jibril datang menjelaskan kepada Nabi. Nabi menjelaskan kepada umatnya, kepada sahabat pada waktu itu. Ini loh sholat-sholat waktunya, duhur kapan, asar kapan, maghrib kapan, isya kapan, subuh kapan. Saya tidak bermaksud untuk menolak kalau Pak Armando itu mau menjamak sholat. Tapi kalau sudah bilang menjamak terus bilang waktu sholat cuma 3, itu sama dengan ya mungkin saya ini sudah nyebur, sudah air nyentuh di badan tapi saya nggak basah. Kalau begitu nggak bisa murtad Pak Armando. Kenapa? Karena rusak akalnya. Orang murtad itu harus normal akalnya. Orang gila itu nggak akan murtad. Orang gila, bayi, orang yang nggak sempurna akalnya itu nggak ada murtad. Jadi bisa jadi Pak Armando ini nggak akan pernah murtad, jangan-jangan. Mau ngomong Tuhan tidak ada pun jangan-jangan tidak pernah murtad. Kalau misalnya akalnya tidak sempurna, hukum taklif itu termasuk riddah itu kepada orang yang sempurna akalnya. Normal gitu ya. Wallahu a'lam, tapi ya sempurna kayaknya. Saya paling tidak suka bicara murtad itu. Apalagi saya tidak ada keinginan untuk murtad. Dalam murtad itu nggak ada syarat ada keinginan Pak Armando. Itu murtad itu bukan sholat. Jadi harus niat saya murtad. Enggak ya. Terus yang terakhir mungkin ya tuduhan liberal. Saya kira berlebihan tuduhan liberal itu. Orang yang dituduh liberal di Indonesia itu Pak Armando ya. Misalnya yang masyhur lah yang sampai sekarang itu masih ada orangnya, misalnya Gus Ulil Absor Abdullah. Itu Pak Armando dari kecil belajar kitab. Ya, matematika aja dulu dia cerita itu matematika aja pakai bahasa Arab. Jadi baca tafsir, enggak terjemahan modalnya. Ya, kalau liberal modal terjemahan ini pemalas kayaknya. Jadi sudah tahu dia mengkonsumsi Islam di ampas paling bawah yaitu terjemahan, tapi dia merasa minum dari sumbernya langsung. Itu bukan liberal, itu nggak tahu diri namanya. Ya, kalau kita lihat orang-orang liberal Muhammad Arkon misalnya, orang-orang yang mainannya Arab Pak Armando, kitab dia lahap. Jadi ada kelasnya gitu ya, ada levelnya ada. Ya, tapi nggak sampai babi halal juga kayaknya, nggak sampai bicara hal-hal yang seperti itu biasanya ya. Wallahu alam. Jadi liberal juga enggak. Pak Armando ini kayaknya orang yang mungkin sedang mau naik daun atau mungkin nggak nemu isu sehingga tinggal ini isu yang tersisa sehingga itu aja yang dikorek-korek. Memang iya. Memang ngomong agama yang aneh-aneh itu paling gampang kita jadi terkenal, gampang kita dianggap pinter dan gratis. Coba misalnya dia bicara tentang ekonomi dengan pembicaraan yang aneh-aneh, ya kan repot. Kenapa? Karena ekonomi itu ya setidaknya, apalagi kedokteran, dokter dulu lah setidaknya. Mau bicara tentang dokter, ekonomi setidaknya dia ekonom dulu lah. Terus dia riset dulu. Kalau agama enggak, duduk-duduk simak YouTube, buka internet, terbersit pikiran, ngomong. Oh, ternyata sholat itu nggak 5 waktu. Jadi begitu ya. Jadi orang banyak bacot dalam agama itu paling murah, paling gratis. Nggak bisa banyak bacot dalam dokter, ditangkap Anda itu. Banyak bacot dalam misalnya nuklir, menyesatkan umat misalnya tentang makanan ini beracun tidak beracun, ditangkap langsung. Kalau agama nggak, bebas ya.
Kecuali kalau ngaku nabi, mungkin baru ditangkap ya. Jadi ya begitulah di negara kita ya. Nanti saya bahas di bagian keduanya yang lebih lucu lagi kalau saya sempat ya. Jadi saya buat konten ini buat lucu-lucuan saja ya, nggak habis pikir juga ya. Ada juga lelucon seperti ini. Allahumma dina ada